Kami tidak diberi bantuan, terhitung mulai 2004 sampai 2006 itu tidak ada bantuan sedikit pun. Jadi kalau tidak turun tahun ini, Ibu Saimah harus lapor karena itu dianggarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa bersama-sama hadir di sini dalam rangkaian agenda kunjungan dapil kami sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sore hari ini saya didampingi oleh Kakak Ari, anggota DPRD fraksi Partai Nasdem, sekaligus juga ketua fraksi DPRD Kota Makassar, yang saya hormati Ibu Saimah selaku tuan rumah, di mana kegiatan kita pada hari ini terlaksana. Banyak sekali nih kegiatan yang anggota DPRD, ada sosialisasi perda, sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, ada reses, kemudian ada kunjungan dapil. Kami juga punya konsultasi publik di mana sebelum sebuah perda lahir kami harus sampaikan ke masyarakat dan diskusikan untuk menjadi bahan tambahan pada saat pembahasan. Sehingga kami memang membuat begitu banyak kegiatan yang langsung bisa bersentuhan dengan masyarakat, di mana dialog antara wakilnya dan juga masyarakat bisa lebih sering terjadi. Nah, kunjungan dapil adalah salah satu model di mana anggota DPRD provinsi turun ke dapilnya masing-masing untuk melihat program yang menggunakan APBD provinsi. Di Kota Makassar saya agak kesulitan karena Kota Makassar adalah salah satu kota yang memiliki APBD besar, sehingga kami di provinsi sedikit sekali memberikan bantuan kepada Kota Makassar. Jadi Kota Makassar ini Kakak Ari, karena uangnya banyak, APBD-nya besar, sehingga tidak begitu banyak pembangunan yang menggunakan uang dari pemerintah provinsi. Makanya pas saya cari-cari kegiatan apa yang harus kami lihat pelaksanaannya di lapangan, saya banyak sebenarnya kalau kayak sekolah, pembangunan SMA. Kalau SMA kan kita punya kewenangan, kemudian juga ada pembangunan jalan provinsi gitu ya, pelatihan-pelatihan. Tetapi saya mau melihat program yang dekat dengan konstituen saya. Nah, setelah saya buka-buka, oh ternyata di Pamalates ini, khususnya di Paratamu, ada sebuah perpustakaan lorong yang mendapat bantuan dari APBD provinsi, dan ternyata yang kelola Ibu Saimah. Jadi kita bisa lihat secara langsung sebentar bantuan yang kami berikan itu berupa buku, komputer, meja ya. Oh belum, komputer belum ada, baru buku. Komputernya kapan beda dijanji? Karena di sini tunggu ya, perpustakaan lorong Kelurahan Parangtambung. Di sini bantuannya berupa buku, komputer PC, rak buku, meja, kursi. Itu bantuan yang ada yang saya terima untuk perpustakaan lorong ini. Nah seperti inilah jadinya, karena kita akan mengecek secara langsung. Ternyata bantuan PC-nya belum ada, padahal di sini sudah ditulis ada bantuan berupa komputer PC. Artinya inilah salah satu, ini contoh kecil saja Bapak Ibu sekalian, bahwa ini sebenarnya fungsinya kami melakukan kunjungan dapil untuk mengecek jangan-jangan ini uang pemerintah diberikan langsung kepada yang bersangkutan dalam bentuk barang atau apa. Jadi kurang lebih modelnya seperti itu, sehingga kita perlu pahami kenapa jumlahnya cuma 50 orang, karena dia cuma sektoral saja, artinya hanya di lingkungan tersebut. Kemarin saya pergi, jadi saya bikin ini 2 titik, satu di Kecamatan Halo, kemarin saya buat. Di situ saya bicara soal ketersediaan minyak goreng, karena kebetulan ada beberapa gudang distributor yang ada di wilayah sana, sehingga kita mau mengecek apakah stok minyak goreng untuk bulan Ramadan terpenuhi. Iya terpenuhi, tetapi harganya tidak bisa diseragamkan Bapak Ibu sekalian. Ini kesulitan karena kebijakan pusat. APBD Provinsi Sulawesi Selatan itu 9 triliun kurang lebih untuk 24 kabupaten kota. Makassar berapa? 6. Makassar sendirinya 4 triliun, hampir setengah dari APBD provinsi. Jadi pada dasarnya Makassar ini tidak terlalu banyak menggunakan APBD kami, karena
kurang lebih Makassar itu lebih mandiri dalam hal pembangunan, kemudian juga pemerataan kesejahteraan masyarakatnya, kemudian sarana-sarana kesehatan dan sarana publik lainnya. Sehingga memang tidak banyak yang saya bisa datangi kalaupun dapil. Jadi biasa kalaupun dapil, kemarin saya cek lagi apa bantuan provinsi yang turun, banyak, tapi di daerah sana bantuan perahu, kemudian juga bantuan bibit mangrove di daerah utara kota rata-rata. Tapi kan itu sudah selalu saya pergi di daerah sini, jarang sekali. Makanya pas saya cek ternyata di dinas perpustakaan ada untuk perpustakaan lorong, makanya saya bilang oh kita coba cek di wilayahnya di mana supaya saya juga bisa ketemu sama ibu-ibu centil, karena kan wilayahnya punya ini tahu, jadi bisa kita silaturahmi juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Cicu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak sekalian yang hadir pada sore hari ini. Saya di sini hanya mengawal Ibu Cicu karena ini adalah wilayah kerja saya juga, dapil saya juga, sehingga saya hadir di sini untuk bagaimana bisa mungkin menjawab pada saat ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan dari kakak-kakak sekalian, khususnya di wilayah Parantambung ini, untuk bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki bersama apa yang menjadi PR di wilayah masing-masing. Walaupun ini judulnya Ibu Cicu pun dapil terkait perpustakaan bantuan ini, tapi insya Allah nanti akan diarahkan oleh Kakak Latif untuk juga sekalian kita berdiskusi terkait apa-apa yang perlu perbaikan di wilayah ini. Mungkin itu dari saya, Kakak Latif. Saya serahkan kembali kepada Kakak Latif. Saya dengan Abu, pengelola Taman Baca Asuka 7 RW 7 di Kelurahan Parantambung. Di Parantambung itu ada 2 Pak, Bu Dewan, sama di lorong 7 wilayahnya Dengranu, Denjare. Itu ada 1 di situ Bu, dengan di sini 1. Kebetulan lokasi di sini punyanya pariwisata, dan kami dibantu oleh APBD Kota untuk pembangunan posyandu dengan taman baca. Jadi untuk pengisian untuk posyandu kami dibantu dengan Puskesmas Tamalate, dengan sebagian ada kursi bantuan dari ibu beberapa biji. Itu pun kalau ada tambahan ya alhamdulillah. Terus taman baca ini Bu, terus terang kami sempat vakum selama 4 tahun. Kami tidak diberi bantuan, terhitung mulai 2004 sampai 2006 itu tidak ada bantuan sedikit pun. Jadi kami meminta bantuan dari Ketua LPM Pak Bahtiar. Pada waktu itu kami hanya diberi buku cuma 20. Jadi kebetulan pada waktu itu 2008 ada dari Pak Uskari yang dari provinsi. Pada waktu itu datang memantau Taman Baca Lorong. Di situ pun saya meminta buku, kami hanya diberi beberapa paket bantuan. Itu kursi kami tidak tahu asalnya dari mana karena kami diberi sama Ketua LPM sama rak-raknya. Kalau saya lihat di sini ternyata bantuan tahun 2022 di berarti tahun ini harusnya turun itu bantuan yang tertera di sini, karena catatan yang saya punya di sini hampir semua dinas bantuan yang turun di Kota Makassar. Jadi kalau tidak turun tahun ini, Ibu Saimah harus lapor karena itu dianggarkan. Ada 4 item tadi yang saya lihat, jadi itu harus turun tahun ini. Kalau tidak turun berarti ada yang salah karena sudah dianggarkan tahun lalu. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya juga pertemuan ini bagus kita manfaatkan untuk karena nanti tidak dia bertanya mungkin maunya nanti DW aja langsung saya atau kakak sek untuk minta bantu atau apa kegiatan yang ada di wilayah tak masing-masing, ada kesulitan apa mungkin maunya langsung bicara, tidak mau di forum, tidak masalah juga.